Jujur aja ya, pakai iPhone Air itu ibarat toxic relationship, mau dipakai long term tapi kok ada aja kekurangannya, giliran mau dilepas tuh berasa sayang. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini orang-orang pada kenapa ya? Indis ekonomi gua perhatiin di medsos ini kok tahu-tahu banyak yang hilaf pada nyikat iPhone Air. Dulu pas awal rilis harga 20 sampai 30 juta iPhone Air ini cuma buat orang-orang tertentu. Narasinya orang gila mana yang mau keluar duit buat sebuah iPhone yang nanggung. Kasarnya cuma menang bodi tipis doang. Tapi ya memang kenyataannya penjualan iPhone Air ini nggak memenuhi ekspektasi. Yang mungkin ini jadi alasan kenapa sekarang harganya jadi jauh lebih terjangkau. iPhone Air punya 3 opsi kapasitas, ada 256, 512, dan 1 tera. Harga ketiga varian ini kalau secara resminya ini masing-masing kayaknya turun sekitar 4 jutaan ya. Bisa lebih murah lagi kalau pas lagi ada promo di e-commerce atau lihat-lihat di medsos ada yang jual murah. Pas video ini dibuat harga iPhone Air 256 jadi 16 jutaan, yang 512 21 jutaan, dan 1 tera itu 25 jutaan. Dan tentu aja yang banyak diserbu adalah varian 256. Seolah kayak nggak apa-apa lah cincai 15-16 juta harganya buat ngilangin penasaran pengen nyobain iPhone yang setipis ini. Secara nggak langsung ini juga jadi benchmark kalau harga iPhone Air memang sebaiknya jangan di atas 20 juta. Jangan jauh-jauh dari yang 17 base model. Karena kalau udah di atas 20 apalagi 30 juta jadi nanggung. Mendingan yang Pro Series. Jujur aja ya, pakai iPhone Air itu ibarat toxic relationship, mau dipakai long term tapi kok ada aja kekurangannya, giliran mau dilepas tuh berasa sayang. Selama 6 bulan pakai, at least in my opinion, yang bikin betah dari iPhone Air ya cuma bodi tipisnya tapi layarnya lega. iPhone Air dikenal juga punya beberapa deal breaker ya, gue coba breakdown. Yang paling fundamental kalau mau minang iPhone Air harus siap migrasi ke eSIM, nggak bisa seenak modal kalau mau pindah-pindahin SIM card. Ya ini ribet di awal aja sih dan kurang cocok buat yang punya siklus ganti HP kurang dari setahun. Speaker mono juga sering disebut jadi deal breaker iPhone Air, Android 2 jutaan aja udah pada stereo. Ya pastinya kurang asik lah cuma satu speaker. Paling berasa pas posisi HP itu landscape. Tapi seiring pemakaian lama-lama ini bakal termaklumi dengan sendirinya. Kuping kita akan auto berdamai dengan speaker mono ini. Yang lebih sulit dimaklumi adalah baterai ya. Bodi tipis begini ngorbanin baterai jadi cuma 3149 mAh. Tanpa main game rata-rata masih bisa survive sampai jam 8 malam. Tapi kalau ada sesi nge-game ataupun sering pakai kameranya, biasanya sore jam 3 atau jam 4 tuh kita udah mulai was-was bakal cukup nggak nih ya baterainya sampai malam. Sering pakai power bank bukan solusi yang bagus ya karena bisa ngaruh ke baterai health. Gua sendiri nyaris nggak pernah pakai PB, alhamdulillah baterai health ini cuma turun 1%. Sebenarnya bakal lebih ideal kalau punya 2 HP. Jadi beban penggunaannya itu nggak cuma ke iPhone Air aja, kebagi ke HP yang satunya lagi, otomatis baterai iPhone jadi lebih irit. Dan yang paling jadi deal breaker, nih hari gini cuma satu kamera. Kualitas foto atau videonya memang sekelas Pro Series ya, tapi kalau lagi butuh ultra wide buat foto reuni bareng para mantan misalnya, atau lensa tele buat kepoin mantan dari jauh itu kan kita jadi repot. Ya balik lagi kalau ada HP lain yang bisa handle kebutuhan ini sih aman, atau cara lebih repot dan lebih mahalnya bisa pakai lensa tambahan. Kita pakai casing yang mendukung atau pakai holder jepit seperti ini, tapi sekali lagi ini kurang praktis ya. Dengan adanya penyesuaian harga, godaan untuk memiliki atau mencoba HP setipis ini pasti jadi makin kuat. Dan FYI walaupun tipis tapi doi ini sama sekali nggak lemah. 6 bulan gua selalu pakai case yang tipis, so far no lecet, juga sering kantongin di jeans yang lumayan ketat. Alhamdulillah nggak bengkok. Belakangnya ada lapisan ceramic shield bos, framenya juga titanium. Soal durabilitas iPhone 17 Pro Series mah lewat. Performa juga jadi highlight menarik dari iPhone Air. Kenceng cuy, chipsetnya sama kayak iPhone 17 Pro. Catat ya, bedanya si Air ini nggak ada cooling khusus. Jadi kalau buat komputasi berat di durasi yang lama, dia nggak sestabil Pro Series. Ada throttling lah. Terus GPU-nya juga cuma 5 core kayak 17 yang base model. Sedangkan yang Pro itu dia punya 6 core. Masih tetap kenceng dan ini sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Soalnya nggak cocok juga ya kalau kita beli iPhone Air tujuan utamanya itu cuma buat main game. Terakhir yang mungkin banyak orang belum tahu yaitu iPhone Air dia punya RAM 12GB sama kayak iPhone 17 Pro Series, yang mana ini menjanjikan untuk penggunaan long term ya. Apalagi kita tahu di iOS 27 nanti itu bakal ada improvement besar di Apple Intelligence, yang mana Apple bilang ada beberapa fiturnya yang on device ini cuma bisa dijalanin dengan RAM 12GB.
Dan satu lagi, efek liquid glass di iOS 27 juga semakin enak dilihat, bisa diatur transparansinya. Dan bayangin ya, kita menikmati kecantikan efek liquid glass ini pada sebuah smartphone dengan bodi yang begitu tipis dan seksi. Ini perpaduan yang sangat memanjakan mata. So, dengan kondisi yang udah kita bahas barusan, rasa-rasanya iPhone Air ini akan tetap menjadi iPhone terunik ya so far. iPhone yang jauh dari kata sempurna, tapi punya sedikit kelebihan yang justru sukses bikin penasaran dan akhirnya bikin orang pengen beli.